Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 104. Saya sangat menantikannya. Surga mending untuk benar-benar dapat menumbuhkan obat-obatan suci seperti itu. Benar-benar membuat kita menghormatinya. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa obat itu. Sekelompok orang terkejut karena mereka dengan rakus mengagumi. Objek macam apa obat lubang itu? Itu adalah sesuatu yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Akan sulit untuk menemukan satu pun dalam 1 juta li dari gurun besar ini. Seseorang harus menyadari bahwa bahkan jika ada, mereka akan tersembunyi di dalam gunung suci kuno dan tempat-tempat yang mungkin benar-benar dikendalikan oleh makhluk seperti peng bersayap emas berdarah murni. Tidak ada yang berani mendekat, jika tidak, itu pasti akan berakhir dengan kematian mereka. Di dunia ini, sangat sulit bagi seseorang untuk menemukan obat suci yang asli, dan ini terutama berlaku untuk manusia. Namun, paviliun mending surga sebenarnya bisa menumbuhkannya, jadi bagaimana mungkin orang tidak terkejut dengan itu? Mereka menunggu dengan harapan yang tinggi, dan merasa bahwa kedatangan mereka kali ini tidak sia-sia. Pergi, mari kita lihat para jinius berbakat ini terlebih dahulu, dan mari kita kagumi keanggunan mereka yang luar biasa. Masa depan adalah milik mereka, kelompok pahlawan muda ini, Tetua Xiong Fei berkata dengan penuh semangat. Bagus! Semua orang mengangguk memuji saat mereka mengambil langkah besar ke depan. Danau itu sangat tenang ketika seorang pemuda berjubah perak berjalan di tepi pantai dengan stres dan menatap ke danau yang luas sendirian. Rambut hitamnya berkibar-kibar, dan sosoknya tinggi dan lurus, dia memiliki gaya berbeda yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatannya, semua binatang buas di sekitarnya menghindarinya, dan burung-burung ganas itu juga menjauhkan diri. Semuanya sunyi, seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia. Pada saat ini, dia sepenuhnya tenggelam dalam alam. Sosoknya yang mengesankan tampak luar biasa dan dunia lain seperti dewa kecil berjubah perak yang turun ke alam manusia. Ketika semua orang tiba dan melihat sosok yang luar biasa itu, mereka semua hanya bisa mengangguk. Sungguh pahlawan muda yang luar biasa. Anak muda, berapa banyak Heaven Mending Rocks yang kamu kumpulkan? Penatua Xiong Fei berjalan dengan ramah dan bertanya padanya. Xiao Tian terbangun dari kesedihan yang tak terlukiskan dan tiba-tiba berbalik. Matanya memancarkan 2 sinar listrik yang menakutkan yang menembus semua orang, membuat mereka gemetar. Pahlawan muda yang luar biasa. Rambut hitam berkibar, mata seperti kilat dingin, tanduk di kepala seperti. Penatua Zhuo Yun memuji, namun, begitu dia mengatakan setengah kalimat itu, dia tidak bisa melanjutkan. Dia terikat lidah. Apa yang terjadi pada anak ini? Kenapa ada lepuh besar di dahinya? Semua orang terperangah. Lepuh di kepala pemuda berjubah perak itu sangat besar. Kenapa itu tampak seperti tanduk yang luar biasa? Itu agak menakutkan. Banyak senior telah menyiapkan kata-kata pujian mereka, tetapi tiba-tiba terdiam. Mereka tidak bisa mengabaikan fakta ini, karena lecetnya luar biasa besar. Ini? Apakah kamu terluka? Seorang tetua dari paviliun mending surga bertanya. Xiao Tian apatis, dan menganggukkan kepalanya. Oh, semua orang tanpa ekspresi. Mungkinkah orang ini kalah? Namun, aura yang dia keluarkan berisi nyanyian naga dan auman singa. Dia jelas merupakan bakat yang luar biasa. Berapa banyak batu surga mending yang telah kamu kumpulkan? Penatua Xiong Fei memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menunjukkan patungnya yang menakjubkan. Kenyataannya, ketika semua orang melihatnya tetap diam, mereka semua percaya bahwa dia telah kalah.
pemuda berjubah perak tidak banyak bicara, dan langsung melemparkan karung berkulit binatang ke tanah. Dengan suara kuang, itu jatuh ke tanah dan mengejutkan semua orang. Semua orang terkejut. Pemuda ini keras kepala dan sombong, dan karakternya galak. Tetua Heaven Mending Pavilion tidak keberatan, dan salah satu dari mereka melangkah maju. Setelah membukanya, dia terkejut, dan segera mengangkat kepalanya. Tepatnya ada 28 Heaven Mending Rocks, sungguh menakjubkan. Pencapaian semacam ini jelas merupakan kinerja orang nomor satu di sini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menghentikan emosi mereka dari aduk. Mereka semua menatap ke dalam tas untuk menemukan bahwa memang ada lebih dari 20 batu surga mending yang mengalir dengan cahaya berkilau dan tembus pandang. Sungguh pahlawan muda yang luar biasa. Pada saat itu, tidak ada yang menahan pujian mereka. Ini benar-benar mencengangkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pertunjukan semacam ini akan menaungi banyak orang jenius. Dia bisa menjadi luar biasa bahkan di antara mereka. Penatua Xiong Fei menghela nafas berulang kali. Lalu apa yang terjadi dengan lepuh besar di dahinya? Terlepas dari semua kekuatan besar, ada 3.000 anak yang berhasil melewati persidangan. Mereka semua sedang berdiskusi dengan tenang sekarang. Apa yang anak-anak pahami? Itu bukan lecet, hanya ciri yang tidak biasa, kata seorang penatua. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu melepuh. Seorang anak sedang berduka karena dia merasa tidak melakukan kesalahan. Berhenti mengatakan omong kosong seperti itu. Ini adalah tanduk asli dan luar biasa, oke. Tetua klan besar dengan sabar menjelaskan, apakah kamu tahu apa artinya luar biasa? Itu berarti dia luar biasa, dan memiliki bakat dunia lain, jadi dia tumbuh tanduk yang aneh. Ini adalah fitur surgawi, bawaannya. Untuk orang normal, mereka tidak bisa terlihat seperti ini bahkan jika mereka mau. Ini adalah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Beberapa anak kecil curiga. Mereka berkedip dengan sekuat tenaga saat mereka menatapnya. Seorang tetua dari klan besar memperingatkan cucunya dengan suara rendah, "Hai, dia ditakdirkan untuk menjadi tuan yang luar biasa dari pavilion mending surga, jadi kamu tidak bisa menyinggung perasaannya." Apakah itu lecet besar atau tanduk yang luar biasa, tidak salah untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Oh, saya mengerti. Anak kecil itu mengangguk. Di samping tepi danau, pemuda berjubah perak itu merasa seolah-olah hatinya sedang diinjak-injak oleh 100.000 kuda di dalam rawa. Dia ingin berteriak, tanduk yang luar biasa, pantatku. Apa-apaan itu, fitur surgawi? Ah! Jantung pemuda perak yang dimiliki itu berdetak seperti orang gila, karena dia benar-benar menderita pelecehan seperti itu. Dia sangat membenci anak kecil dalam kegelapan itu, tapi apa yang harus dia katakan sekarang? Apa yang bisa dia katakan? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadap ke langit dan merasa ingin menangis. Namun, di mata semua orang, tindakan itu berarti lain. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Tatapannya ke langit memiliki makna yang dalam dan mendalam, dan jenis temperamen ini benar-benar luar biasa. Senior itu tidak merasa seperti sedang sombong. Yang disebut bangga dengan kemampuan sendiri terlihat persis seperti ini. Ini adalah hak istimewa para jenius, dan bukan hal yang aneh. Jika pemuda berjubah perak ini mengetahui apa yang mereka pikirkan, dia pasti akan menangis. Bangga dengan kemampuan saya sendiri pantat saya baru saja dipukul di kepala 2 kali. Saya tahu dia. Dia berasal dari klan Xiao yang berjarak 300.000 li dari sini, kata seseorang. Jadi dia sebenarnya adalah bakat luar biasa dari klan Xiao. Mereka mengendalikan wilayah tanpa batas dan memiliki populasi lebih dari 100 juta. Jenius seperti itu akan muncul dari sana.
orang lain di samping mengangguk. Wu, bisa menampilkan bakat heroik muda kita adalah suatu kebanggaan bagi paviliun mending surga kita. Ayo semuanya, ada lebih banyak jenius muda yang menunggu untuk diamati. Mari kita lanjutkan upacara menonton ini. Penatua Xiong Fei sangat puas, dan pada saat yang sama, hatinya berapi-api. Jenius ini hari ini benar-benar mencengangkan. Orang-orang seperti Xiao Tian jarang terlihat, dan dia layak menjadi benih yang akan mereka fokuskan pada pengasuhan. Pada saat yang sama, pikirannya dipenuhi dengan kobaran api yang bahkan lebih kuat, justru bayi susu itu. Mari kita lihat bagaimana Anda akan keluar dari yang satu ini. Xiong Fei memendam perut penuh api. Bahkan sekarang, pemandangan dari seluruh wilayah ke-8 dengan 9.000 orang keluar tanpa henti masih membuatnya merasa pusing. Itu semua disebabkan oleh bocah iblis itu, membuatnya gila. Tidak diragukan lagi, acara ini menjadikan Heaven Mending Pavilion sebagai titik fokus. Seluruh dunia berdengung tentang hal itu. Orang-orang terus maju dan melihat beberapa jenius muda lagi. Beberapa merawat luka mereka saat mereka kehilangan Heaven Mending Rocks mereka. Beberapa memiliki banyak potongan di tangan mereka, jadi panen mereka berlimpah. Mereka semua berbeda. Meskipun mereka semua sangat kuat dan pantas disebut jenius, tidak ada orang lain yang menakutkan seperti pemuda berjubah perak itu. Disparitas terlihat jelas. Wu, anak dari klan kayu ini cukup bagus. Dia memiliki 9 batu surga mending. Saya mendengar bahwa dia telah mengumpulkan 7 atau 8 keping sebelumnya. Sayangnya, dia bertemu Xiao Tian dan mereka dicuri. Penatua Zuoyun mengangguk saat dia akhirnya menemukan anak istimewa lainnya. Jenius secara bertahap mengungkapkan diri mereka saat mereka semua berkumpul. Namun selama seluruh proses ini, beberapa tetua dari Heaven Mending Pavilion mulai mengerutkan alis mereka. Seluruh hutan ini terlalu kacau. Pohon-pohon tua dihancurkan dan cabang-cabang patah ada di mana-mana. Bahkan ada puncak gunung yang runtuh. Peristiwa ledakan macam apa yang terjadi di sini? Kenapa aku merasa seperti banjir binatang buas yang menghancurkan area ini, dan Big Black juga menghancurkan beberapa wilayah? Seorang tetua bergumam, dan dengan cepat menemukan seorang jenius untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Apa? Sebenarnya ada banjir binatang buas? Naga banjir, buaya kuno, burung naga berkaki 3 semuanya memberontak. Beberapa tetua paviliun surga mending terkejut. Mereka terus bertanya sampai akhirnya mengerti penyebab di balik situasi tersebut. Jadi maksudmu kamu melihat sosok kabur yang secara aktif pergi dan mengganggu para penguasa binatang buas ini, membuat mereka memberontak. Alis penatua Xiong Fei melonjak. Salah satu jenius berdiri. Dia menggambarkan bagaimana dia melihat sosok yang memprovokasi semua jenis binatang buas, dan sebagai hasilnya memicu kebangkitan yang mengerikan ini. Semua orang gempar. Ini terlalu besar untuk dilebih-lebihkan. Bahkan untuk para jenius seperti ini, mereka masih akan mundur ketika menghadapi penguasa binatang buas ini. Mengapa individu itu secara aktif memprovokasi mereka seperti ini? Kekuatan individu itu pasti sangat menakutkan. Setiap orang tua memiliki ekspresi jahat di wajah mereka. Seluruh pegunungan ini babak belur dan memar di mana-mana. Kekuatan destruktif dari penguasa binatang buas itu benar-benar mencengangkan. Apakah Anda mengatakan bahwa individu itu ada di tanah, lalu dengan lompatan, dia melampaui puncak gunung-gunung itu dan menyeberangi pegunungan? Penatua Paviliun Mending Surga memperoleh informasi yang sangat berguna dari mulut si jenius muda. Betul sekali. Seorang pemuda mengangguk. Semua orang saling menatap, lalu mereka secara bersamaan memikirkan satu orang. Itu pasti surga yang membuat bayi susu marah. Susu bayi, tetua Xiong Fei berteriak sampai tenggorokannya kering. Saat dia berteriak keras, dia sangat marah namun bersemangat.
Ini membuktikan bahwa hal kecil ini harus ada di sini. Bersiaplah untuk pindah. Tangkap dia untukku. Penatua lain sepertinya melihat darah ayam juga, dan menjadi sangat bersemangat. Tetap tenang, kata tetua Zuoyun. Ekspresinya santai seperti angin sepoi-sepoi. Meski hatinya nyaris tidak tahan godaan untuk segera mengambil tindakan, lebih baik jika mereka tidak merusak mood dan citra mereka. Beberapa tetua saling memandang sebelum tertawa. Sejak dia masuk ke dalam, apakah dia masih bisa melarikan diri? Jika dia memiliki Heaven Mending Rock, itu berarti dia adalah murid dari Heaven Mending Pavilion. Di masa depan, semua jenis disiplin yang mereka terapkan padanya akan baik-baik saja. Semuanya, kita akan melihat obat yang berharga, lalu kita akan pergi menemui bayi itu, tetua Zuoyun berkata dengan tenang. Bagus. Semua orang mengangguk. Semua dari mereka puas dan memiliki harapan yang tinggi. Para jenius dari medan perang kedua bergabung dengan grup juga. Sekelompok orang yang tak terbatas mulai melakukan perjalanan ke kedalaman pegunungan. Saat mereka mengikuti rute dan melihat medan perang untuk percobaan ini, mereka semua mengangguk. Semuanya, kita hampir sampai. Obat ini telah berkembang selama lebih dari 800 tahun. Sangat mungkin bahwa itu dengan melalui transformasi saat berusia 1000 tahun. Penatua Zuoyun memperkenalkan. Ketika mereka akhirnya mencapai kedalaman pegunungan, mereka menemukan wilayah yang luas dan kosong di depan mereka. Tanahnya keras dan kering, dan udara dipenuhi kabut hitam. Sepertinya ada lubang menganga yang besar dan menakutkan di tanah. Sangat kuat. Ini adalah iblis macan hitam asli. Surga. Ini adalah harimau hitam yang sangat besar. Seharusnya tidak lebih lemah dari Archaic Descendant. Dengan sangat cepat, orang-orang menemukan sepasang mata besar yang bersinar di kedalaman gua yang gelap. Mereka tampak seperti 2 bulan berdarah, menakutkan dan menakutkan semua orang. Penatua Zuoyun bertindak secara alami dan tetap benar-benar tenang. Dengan sangat santai, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke depan, dan berkata, semuanya, tolong lihat itu. Tiba-tiba, ujung jarinya menegang. Senyumnya yang penuh kehangatan telah membeku, dan matanya yang lembut langsung menatap lebar saat dia hampir pingsan. Ada sebuah lubang di sana. Teratai setan hitam telah pergi. Bahkan akar, batang, dan daunnya digali oleh seseorang. Ya ampun! Mana obatnya? Di mana obat yang berharga? Semua ketenangan dan kepala dingin sesepuh Zuoyun menghilang. Dia mulai melompat-lompat seperti ada yang menarik ekornya. Vena bening muncul di dahinya dan meledak saat dia melolong marah ke arah langit. Penatua Zuoyun menjadi gila, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang gila kuno. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.